Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi Sunarto, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 6 kelas 44. Di sini kami akan memaparkan pemikiran filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kita sudah mengenal semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sum Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan, yang memiliki makna masing-masing, yaitu ingat sosum tulodo, di mana ketika kita menjadi pemimpin pembelajaran atau seorang guru harus dapat memberikan suri teladan untuk semua orang atau peserta yang ada di sekitar kita. Sedangkan Ingmat yang Karso di tengah membangun semangat, memiliki makna apabila kita seorang guru atau pemimpin pendidikan di tengah-tengah kesibukan kita atau di tengah posisi kita di antara peserta didik, diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didik kita. Sedangkan Tepuri Handayani memiliki makna di belakang memberi dorongan. Dicontohkan bahwa sebagai seorang guru atau pemimpin pelajaran diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika berada di belakang peserta didik. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai orang, sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Memiliki makna pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Kemudian dasar-dasar pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun lakunya hidup atau pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani, di mana anak-anak itu adalah seperti biji tumbuh-tumbuhan yang disemaikan di tanah. Anak-anak itu diibaratkan bulir-bulir tumbuhan yang akan ditanam. Bila tanahnya subur, mendapat sinar matahari yang cukup, dan pengairan yang tepat,
Meskipun biji atau bakal tanaman tersebut kurang baik sifatnya atau kualitasnya kurang baik, maka dengan tanah subur, sinar matahari yang cukup, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan tani tersebut. Demikian sebaliknya, meskipun benih tumbuhan tersebut adalah tumbuhan yang berkualitas, tetapi apabila tidak ada sentuhan dari atau tuntunan dari petani, misalnya seperti itu, jadi hasilnya tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih suatu sesuai dengan bakat minat mereka. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menentukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain atau anak-anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau masyarakat. Kekuatan sosiokultural menjadi proses penebalan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan juga bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat berbagi lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan tentang kodrat alam dan kodrat zaman, di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa sebagai dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu di mana kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi, irama, atau perkembangan zaman di mana mereka berada juga. Ki Hajar Dewantara mengkolaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai dalam ke dalam melakukan pembaharuan yang terpadu. Hendaknya selalu ingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup sebagai masyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik dalam alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan irama hidup mereka dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan yang merilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara juga ingin menyampaikan kepada peserta pendidik bahwa anak sejatinya menuntut anak tercapai kekuatan-kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kekuatan atau kemampuan anak untuk memiliki keterampilan yang lebih. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial, budaya murid itu memiliki karakteristik berbeda-beda dengan murid yang lainnya. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap disaring dengan tepat, mengutamakan kearifan lokal sesuai budaya yang ada di sekeliling mereka. Oleh sebab itu, isi dari irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di masyarakat.
Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zaman mereka. Artinya apa? Jadi cara belajar dan interaksi siswa pada revolusi industri 4.0 di mana manusia dihadapkan dengan mesin atau robot cerdas dan masyarakat zaman society 5.0 saat ini sudah jauh berbeda dengan zaman sebelumnya. Jadi anak zaman sekarang akan menggunakan teknologi dan sosial media untuk belajar mereka. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara juga mengangkat budi pekerti, di mana budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan yang menimbulkan tenaga. Bisa diartikan juga budi pekerti dapat sebagai perpaduan antara cipta rasa, karsa, dan karya, di mana lebih lebih lanjut menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang serupa bagi anak untuk berlatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Keluarga juga menjadi ruang bagi anak mendapatkan teladan tuntunan pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar, saling berbagi satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakteristik baik anak. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan, kemandirian, dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia dapat hidup sendiri dalam relasi sosial hingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Demikian pemaparan dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.